Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali video pertama ini, saya tunjukkan kembali bagaimana kondisi pusaka tombak yang sudah diberi sandangan scan. Jadi tombak pusaka scan Dalem Sumenep, mulai dari kondisi terkini beksinya, jenis beksi yang pada sepertiga ujungnya adalah beksi puntir. Pamor-pamornya pemirsa bisa melihat mulai dari beksinya adalah melalui proses penempaan tempat lipat. Demikian juga pada metuknya yang iras nyambung ke bilah. Pada bilah ricikan pada bagian pangkal terdapat tonjolan kanan kiri. Bentuk bilah bagian pangkalnya menyudut, kemudian di atasnya terdapat ricikan ya di lis-lisan pinggang, kemudian terus ke atas melebar dan pada pucuk melancip. Ini sandangannya. Jadi sandangannya adalah sandangan scan ukiran pada bagian depan. Pemirsa bisa mengamati detail ukirannya khas Sumenep. Kalau warangkanya, kalau dikeris gandarnya itu pologen. Jadi iras ya, karena tidak nyambung, tidak disambung, maaf ya. Bagian depan dan belakang itu ya, ini pada warangkanya ini satu kayu yang hanya diproses bagian tengahnya dilubangi, maaf ya. Kemudian pada pucuk juga demikian, tidak ada lubang sama sekali. Kita lihat ini, kerisnya kalau dijemur, kebetulan tadi pagi nih, hari Sabtu, tidak hujan, cukup panas. Kita lihat bagaimana struktur dan rancang bangun metu irasnya. Di sini terdapat pamor Raja Temenang tembus depan belakang, atau kalau orang Madura Raja Kamkam, ada pamor Nunggak Semi. Kemudian berlanjut terus ke atas, terdapat pamor lain. Melalui proses ini sebenarnya perpaduan antara tempat lipat miring, maaf ya, melumah pada satu bilah. Bahan pamornya bahan meteorit. Ini kondisi bilah belum saya minyaki. Saya buka, biasanya ini kalau baru diwarangi itu dibungkus plastik oleh Mas Vijay, pewarang saya. Ini saya buka. Ini video yang kedua. Jadi kondisi kering, pemirsa bisa mengamati detail tempat lipat ya pada keris pusaka ini. Nah ternyata ini ada di bentuk ada kotoran. Ini saya bersihkan lagi. Kotoran yang muncul karena di Madura, khususnya di Sumenep dan Pamekasan, faktor cuaca ekstrim ya, cukup ekstrim. Kelembapan tinggi sehingga dibungkus beberapa hari pun sudah muncul lagi karena faktor asam gini. Jadi cuacanya cukup ekstrim. Nah ini permukaan sisi yang kedua. Pamornya cukup full. Pamor-pamor seperti ini ada yang mengatakan jenis Woswutah. Namun sebenarnya kalau diperhatikan betul tekstur ya, kemudian warna pamornya itu terdapat warna gradasi pamor. Nah ini sisi yang kedua. Pamor Raja Temenang pada metu irasnya. Kemudian tonjolan kanan kiri yang simetris. Mungkin kalau dikeris ini termasuk jalen ya. Jalen pada keris ya, ricikannya disebut demikian. Nah ini kalau disuting pada sisi tajamnya, lis-lisannya, pemirsa bisa melihat ketebalan dari tombak pusaka ini. Di Sumenep, rancang bangun seperti ini dinamakan tombak Dalem Sumenep. Kalau menurut buku Pakem Keris dan Tombak Jawa, ini masuk tombak Biring Lanang menurut saya. Karena dinamakan tombak era Panembahan ya, lengkapnya Panembahan Sepuh, Panembahan Notokusumo I atau Somolo, maka estimasi saya
Ini adalah Sumenep sepuh era Mataram Islam. Kondisi pusaka yang terakhir saya tunjukkan bagaimana tombak pusaka ini kalau diminyaki. Nah, ini kondisinya dalam keadaan basah, berlumuran minyak ya. Kita lihat lagi mulai dari bentuknya ini. Kelihatan jelas pamor raja temenangnya dan nunggak seminya. Kemudian berlanjut ke pamor-pamor lain, kombinasi pamor garis yang meliuk-liuk dan pamor bulat-bulat yang tertata secara alami di sepanjang bilah pusaka ini. Ricikan lain yang tak kalah penting pada pusaka ini adalah pada bagian tengahnya ada ricikan geleger sapi, yang mana geleger sapi atau odo-odonya semakin ke bawah, semakin ke pangkal, semakin lebar. Bisa kita lihat nanti apa yang saya katakan. Nah, ini pada bagian pangkal di atas metu, orang Sumenep mengatakan betonnya itu semakin lebar. Nah, ini di atasnya terdapat pamor nunggak semi, di metu terdapat pamor raja temenang. Jadi tuah pusaka ini cukup komplit, baik itu pamor kedikjayaan, perlindungan, kerejekian, dan kewibawaan. Mulai dari rancang bangunnya yang tegas, menunjukkan karakter orang Madura dengan adanya odo-odo. Walaupun memang bilah pusaka ini cukup ramping, bagian bawah saya ukur tadi sekitar lebarnya 3 cm, kemudian pinggangnya itu hanya 2, kemudian separuh panjang bilah, lebarnya itu 2,3 cm. Ketebalannya kalau di bagian pangkal itu sekitar 1,5 cm. Kalau di tengah itu sekitar 5-6 cm. Sekian saja dulu uraian singkat saya mengenai detail pusaka Dalem Sumenep yang memiliki panjang bilah sekitar 26,5 cm diukur dari metu, kemudian dari metu ke pucuk beksi yang bagian sepertiga ujungnya muntir itu sekitar 13,5 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat merawat dan melestarikan pusaka leluhur kita.